kurang. tak sayang maka tak cinta maka tak setia. Ya. Saya dipanggil biasa secara film, saya seorang apologet yang bergelut di bidang TikTok ya. Saya dulu sebelum saya menjadi seorang apologet dan sebelum beriman di Kristen dengan benar, memang saya terlahir sebagai keluarga yang majemuk. Latar belakang keluarga ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu, ada yang agama kepercayaan lama, ada Kristen, Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Nah, saya terlahir sebagai seorang Kristen dengan keluarga yang bisa dikatakan ya keluarga yang penuh dengan dosa. Ya namanya manusia ya, penuh dengan dosa. Ayah saya ketika saya dilahirkan dari kecil tidak pernah ada di samping saya sampai hari ini, bolak-balik masuk penjara ya. Nah, ketika saya berpikir ya, saya sering diajak ke gereja oleh keluarga saya cuma berpikir apakah benar Tuhan itu ada? Nah, saya merasa ragu dengan iman kekristenan, apalagi dulu ya semenjak lebih seringnya agama Kristen diserang dari sana dari sini semuanya, karena dulu mungkin media nggak seperti yang sekarang ya, saya lihat oh Kristen ini sepertinya bukan agama yang ini, bukan agama yang benar ya. Itu membuat saya cari iman yang lain. Nah, saya punya tante yang menikah dengan orang Aceh, dia mualaf. Nah, ketika saya lihat beliau, dia sering kirim buku-buku materi tentang mereka, bagaimana siksa neraka apa segala macam dengan imannya mereka. Saya lumayan tertarik. Dan menurut saya pada saat itu masih logika. Oh ini kayaknya masih logika deh, lebih bisa dicerna. Lalu saya tetap ada rasa kontra dalam hati. Lalu saya lihat ajaran Buddha. Nah, ketika saya lihat ajaran Buddha, ada dharma-dharma yang diajarkan, tetapi saya bandingkan dengan Kristen. Sekalipun saya goyah imannya di situ, tapi tetap saya bandingkan dengan Kristen. Di mana kehidupan dalam agama Buddha itu diajarkan supaya manusia ini tujuannya untuk tidak mereka konsepnya percaya reinkarnasi. Mereka itu tujuan akhirnya mendapatkan nirwana supaya untuk tidak reinkarnasi. Itu kehidupannya. Tetapi ketika saya baca Alkitab, hidup manusia itu karena kasih dari Allah, supaya menjadi penguasa. Sebab Allah penguasa, manusia juga diciptakan diberikan otoritas. Ya kamu berkuasa di bumi, Kejadian 1 ayat 26. Lalu yang membuat saya bertahan di iman Kristen apa? Saya itu orang yang suka belajar sejarah. Saya lihat sejarah kekristenan jelas. Dari ilmu pengetahuan jelas. Dari materi-materi lain jelas. Saya sering biasanya analogikan kalau Tuhan Yesus itu dianggap sebagai seorang bapa, kita anak-anaknya, dia ingin meninggalkan kita, dia bilang, ini ada harta di lemari ayah, kalau kamu butuh sesuatu kamu ambil di dalam. Nah ini selalu saya bawakan seperti itu. Ilmu itulah ilmunya, harta yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tinggal kitanya mau ambil atau tidak untuk memperkuat iman. Lalu saya baca Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Oh, artinya orang Kristen itu dituntut untuk belajar dan mengajar. Berarti ketika saya imannya rendah selama ini, saya kurang belajar. Orang Kristen harus terdidik, kalau dalam pemahaman saya, Matius 28 ayat 19. Lalu saya belajar iman Kristen lagi. Saya bandingkan ya. Saya juga sempat jatuh ke pemahaman ateis, apakah Tuhan itu benar ada? Tetapi saya baca kisah-kisah bapak gereja, baca kisah-kisah orang yang kesaksian. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Lalu saya belajar terus, oh ternyata ini ada loh. Ini yang ditinggalkan oleh soko guru kita Tuhan Yesus. Tinggal sayanya dulu, mau belajar atau tidak. Nah ketika saya belajar, saya ingin mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Supaya maksud saya, puji Tuhan, ya ketika tadi nyanyi, dia mengerti, dia peduli, apa yang kita rasakan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Ketika saya pergi ke Pulau Jawa di sini, saya nggak punya keluarga, saya nggak ada nggak ada kenalan. Tapi ketika saya benar-benar di waktu yang benar-benar down, pasti ada caranya, selalu, bukan sekali dua kali. Artinya oh ini Allah yang saya sembah, Allah yang benar, tidak berubah sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Walaupun saya masih ingin berbenah diri dari sekarang. Dan itu yang saya inginkan untuk semua orang Kristen yang ada di sini, terkhusus untuk gereja ini, supaya menjadi garap datara dunia. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama menegur, karena sesama orang Kristen harus saling
menajamkan, harus saling ini. Karena kasih itu menegur. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Shalom Alaikum. Puji Tuhan.